Halo, selamat pagi. Bertemu kembali dalam screening kesehatan online UPT Puskesmas Kecamatan Kepanjen Kidul 2022. Kali ini kita akan membahas untuk cara pengisian pelaksanaan screening kesehatan online yang agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Pelaksanaan penjaringan ini sasarannya adalah siswa-siswi kelas 1 sampai dengan 6 yang dilakukan secara online mengisi mandiri melalui Google Form yang dilaksanakan oleh wali murid maksimal tanggal 3 bulan September tahun 2022. Nah, sebelum kita mengisi, baiknya para wali murid menyiapkan sebagai berikut. Yang pertama adalah HP yang terkoneksi dengan internet. Yang kedua adalah KK atau KIA yang nantinya akan dipersiapkan untuk pengisian NIK. Kemudian berikutnya adalah frekuensi nafas, frekuensi nadi, berat badan, dan tinggi badan. Cara mengisi untuk keempat pemeriksaan mandiri pada poin 3 ini nanti akan saya jelaskan di akhir pembacaan PPT ini. Untuk alamat webnya atau link pengisian dalam Google Form tercantum dalam kolom berikut ini. Untuk siswa SD, SMP maupun SMA ada linknya sendiri-sendiri. Jadi untuk siswa SD silahkan mengisi di link pengisian SD. Untuk siswa SMP maupun SMA silahkan mengisi pada link yang sesuai dengan jenjang pendidikan. Nah, di dalam Google Form nanti ada pengisian terkait dengan kusta. Apa itu kusta? Ini adalah kusta. Apakah kusta itu kutukan, guna-guna, dosa, atau emang keturunan sih? Nah, kusta itu sebenarnya adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Penyakit menular menaun yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium leprae. Ini yang diserang adalah saraf tepi dan kulit, sehingga yang terjadi pada orang yang terjangkit kusta akan mengalami kehilangan beberapa anggota badan secara tidak sengaja, seperti itu. Kemudian tanda-tanda kusta. Nah, bila Bapak Ibu atau wali murid yang mendapati anggota keluarga yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut: bercak putih seperti panu, bercak kemerahan, dan bercak ini tidak gatal alias tidak atau mati rasa atau kebas. Nah, seperti ini bisa kita cek dengan menggaruk-garukkan kapas pada permukaan yang berwarna bercak putih seperti ini. Tanda-tanda kusta ketika itu merupakan kusta basah itu seperti ini. Jadi tidak tumbuh bulu, tidak keluar keringat, dan tidak gatal, dan kebas atau hilang rasa. Itu merupakan tanda-tanda kusta pada awal level. Tanda-tanda kusta yang lain adalah kulit akan menebal, kemerahan seperti ini. Jadi memang merusak jaringan tepi kulit yang bagian atas sehingga akan kebas seperti ini, tidak sama dengan jaringan kulit sehat sebelahnya. Untuk jenis kusta ada kusta kering yang seperti ini sebelah kiri, itu kering. Ketika kusta basah seperti yang tadi di gambar yang paling atas, dia akan memerah. Itu ciri-ciri kusta basah. Nah, penularan kusta tidak akan tertularkan ketika ada orang yang berjoget bersama atau berjabatan tangan, lomba ketika 17-an, atau ibu kepada janin yang ada di dalam rahimnya. Penularan kusta sebenarnya lewat droplet pernafasan atau kontak kulit yang lama dan erat, misalnya satu keluarga. Tapi tenang saja Bapak Ibu, wali murid sekalian, bahwa ketika ada 100 orang yang terpapar, sesuai dengan penelitian, ada 90 orang yang kebal dan 5 orang yang sakit. Tapi dari 5 orang yang sakit ini ada 3 orang yang sembuh dengan sendirinya dan 2 orang yang sakit. Nah, orang yang sakit ini harus diobati. Pengobatan kusta ini bisa dilakukan secara kontinu atau terus-menerus selama ketika kusta basah selama 12 bulan, kalau kusta kering selama 6 bulan. Nah, di puskesmas saat ini sudah ada obat untuk mengobati kusta tersebut. Asalkan tidak terlambat. Nah, hasil pengobatannya seperti ini Bapak Ibu. Ketika sebelum pengobatan seperti yang sebelah kiri, sudah pengobatan sebelah kanan. Jadi sebenarnya kusta itu bukan penyakit yang mengerikan, hanya saja perlu diobati. Nah, ini juga hasil pengobatannya sebelum dan sesudah pengobatan.
Baik Bapak Ibu semuanya, kusta bisa sembuh tanpa cacat jika tidak terlambat berobat. Terima kasih. Sekian dari saya. Setelah video ini akan saya tampilkan tentang untuk penunjukan frekuensi nadi, nafas di rumah secara mandiri. Terima kasih.